Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa fil ghayah lil hisni qala sayyidul jalil diraru ni amrin wa fil ghayati lan iku tetep ing dalam kitab ghayah lil hisni katu syekh hisni. Ada yang sebagai guru maus lil husni qala dawu sapa sayyidul jalil diraru ni amrin. Sayyid Jalil dawuh inna kauman setuhune kaum iku taroku padha tinggal sapa kaum an ilma ilmu wa mujalasata ahli ilmi lan lelungguhan karo ahli ilmu wa takhadu lan padha ngalak sapa kaum mahariba ing pira-pira paimaman wa sallu lan padha salat sapa kaum wa sallu lan padha poso sunnah sapa kaum hatta ya bisa hingga kering apa jildu baharihim kulite salah siji kaum ala arnihi nempel ing atase balune ahadihim. Niki ceritanya para tahu ada satu zaman kelak wong-wong iki wis gak gelem ngaji, menting no wiritan dhewe-dhewe niate perlune dolek pesugihan. Ngaji gak gelem sing diwaca wirid tok kira-kira soge. Jebule sampai mate ora soge rugi gitu modern. Niki berbicara ilmu mas. Jadi amalan apapun manakala gak diilmoni gak tambah baik maksudnya. Kan ono kadang-kadang dia itu wis kuwon iki sing isi koma ping petani utang atus soge buaya ya jamin koyo pengeran. Dasar wong gak tahu ngaji langsung anyaran umat dicoba kegiatan semati gak kuat ulang mobil sebagainya no. Jebule utang polisi di no gak suki sumare buat sakiai gendeng. Niki akhirnya wiritane yo gak etos kalau gak ada bange no di malam maksi ya gitu no. Berkali panjenengan kadang ngamalkan nopo-nopo ayo ditoto saya revisi. Ojo nang hakikat. Rokok mana digulung kawi mulai soge, gak tambah soge tambah berjalan. Lah berkali ditoto ya ilmune ya opo syariat. Jadi bener oleh ngelakon ya bener. Yang bener terus ini guys. Terus saya jalan itu ada sebuah kaum taroku anil mawa mujalasatal ilmi ngaji mo lelenggahan karo ulama mo wa takhatu mahariba dia mengambil keyakinan dengan prinsipnya sendiri, membuat paimaman di rumah yang gawe nggon kira-kira gawe wiritan tok di omahe wa sallu salat malam wis dos-dosan wa somu poso sunah ya dos-dosan hatta ya bisa dua hadis ala admi sampai badan kering. Saking kurang itu saking meripat ini mendelok saking bengi wis wiritan terus. Fahalaku nuli padha rusak sapa kaum. Maksudnya rusak itu ya wis niate ya gak bener, sing dituduh ya gak berhasil. Turu oleh poso tok oleh wiritan tok tapi niate ya gak bener.
La ilaha ora ono pangeran kang den sembah kelawan bener ghairu saliyane Allah. Ma'amila orang ngamal sapa amilun wong kang ngamal ala jahlin ing atase bodoh. Tidak satu orang pun beramal baik tapi tidak didasari dengan ilmu. Illa kana ali ono apa ma'amal apa ma perkara yufsidu kang rusak apa ma iku akharo luwih akeh mimma saking perkara yuslihu kang bagusi apa ma ing wong. Demi Allah kata Sayyid Jalil, kalau ada orang jauh dari ulama, jauh dari kiai, nggak mau lelenggahan, nggak mau memahami ilmu syariat, kok ujung-ujung hakikat tok, itu tidak tambah lebih baik, malah tambah merusak dirinya sendiri, tambah menghancurkan masa depannya sendiri. Sak baca kiai nipu mergo ngoten niku wakil ceritanya. Masyarakat di ngomong, ayo dolen keris, keris iso kali dolen. Sate ono ayam hitam cemani, awake dhewe ngini bakul dolen wis samine. Kita itu jadi objek. Mereka kita ini lewis dan dari Islam yang kami Nabi lah, waya kerja, waya sembahyang, waya wiridan, ya wiri. Nah, Kristen nangis. Ojo awai malas kerja tapi ingin suki. Lek tipu lah itu kan dingin apa tuh? Mungkin kasarnya ngomong tapi dosa ngaji dingin apa tuh? Kok kerja kerja mau malas, pingin suki. Takon dia lek tipu. Lek pejabat ya korupsi dingin apa tuh? Kerja sing wakas, ibadah sing akas, dungo sing akas, insyaallah entenono. Keranten ini syariat hakikat korekat wis kompi. Silako. Tulung iki kerja sadar. Coba kenapa? Diarani kiai kok panas dungo kamu urus, pokoke membuat kok bener, membuat syariat bener kamu urus. Wong gak enak nang sini lono, tetep enak dulu tenangan ngoten lho. Gak usah sing penting punya prinsip, punya dasar, punya hukum, nggak nyalai aturan syariat Islam, tenang. Hidup di tengah-tengah masyarakat tetap terhormat, karena tidak ada hati tomak di hati masyarakat. Nggak minta sanjungan kepada masyarakat. Dene ono sanjungan yo alhamdulillahirabbil alamin. Dene enten temuan yo sabar. Wah ini udah serahno dan dasane Gusti. Jadi prinsip hidup itu coba ini miturut ilmu kita. Lah ilmune bobot, ilmune luas, insyaallah. Paribasan kita niki diuji oleh pas-pasan Allah, insyaallah belajar sabar tabah, insyaallah diparingi kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki pun dalilipun. Hatta ya bisa jildu ahadihim ala admi. Mergo mengedepankan sebuah hakikat keyakinan syariat ini ditinggal sampai awal rusak. Fahalaku mongko padha rusak sapa kamu. Walladzi la ilaha ghairu ma amila amilun ala jahlin illa kana malusidu atau mimma yuslihu. Wa safahum nifati sapa syekh jalil hum ing kaum bil halaki kelawan kerusakan. Tadi sewu nek kita gak ada pola pikir kados ngoten ayo diimbangi. Mboten salah panjenengan kali menggunakan hakikat gak salah, tapi diuji bener gak ini Islam. Sejauh mana kita mengedepankan hakikat itu menggapai sebuah keberhasilan dan kebahagiaan. Wono wong sing kenemenan niku syariat mboten turun. Kok gak sembah ya bisa aku jasa itu sembahyang Mekah ya. Wah gua yang mulai ngomong top-topan wis ya Allah.
Alhamdulillah pokoknya sing jadi korban itu nanti keluarga dan anak. Taruhlah panjenengan punya keyakinan seperti itu top-topan, tapi anak kok hati wah kok jadi pengira lewat kita jauh terus sana ya no suatu yang ibadah ojo ngoten berjatuh menahan wis tuh wis sak dole ono wis lek percaya wis bedane gampang kok Rasulullah itu belum sembahyang lebih baik mana kita dengan Rasulullah? Lebih baik mana kita dengan Sayyidina Abu Bakar? Kadang-kadang dia itu kegoda setan, keburu setan egois yang masuk ke dalam hatinya sehingga gak ngurus komentar. Penting aku punya keyakinan kalau lah naudzubillah min dzalik. Niki eman-eman. Gunung Sewu itu hak panjenengan, tapi lewat dasaran hukum ini loh. Mari kita review kembali Islam kita, iman kita kepada Allah agar nanti membawa kedamaian dan ketenangan dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kalau taklim itu menerangkan amalan yang gak diharmoni itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki isi runtutannya bab ilmu, betapa pentingnya ilmu. Tambihun utawi iki ku ana pekile. Inna awwala wajibin setuhune kawitane perkara kang wajib alal abai ngatasi bapak lil auladi marang pira-pira anak. Kewajiban bapak nang anak iku taklimuhum mulangi anak anan nabiyya setuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu'itsa diutus sapa kanjeng Nabi di Mekkah ing dalem kutha Mekkah wa mataran sedo sapa kanjeng Nabi wa dufina lan den sareaken sapa kanjeng Nabi bil Madinah ing dalem kutha Madinah. Pertama kali bapak wajib mulangi anak yaitu nak bahwa panjenengan punya nabi terakhir namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di kota Makkah, wafat dan dikubur ada di kota Madinah. Muga-muga keluarga kita ditakdir haji kali umroh amin ya rabbal sehingga tutup tempesaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita memberi pelajaran apapun kepada anak itu harus dididik dulu. Lu ngopo ya ini kok kan dididik Allah itu satu. Ada cilik gak ngerti tambah berubah hebat ilmu. Wong arek cilik gawe iso ngomong, gawe iso paham Allah itu siji. Nah, koyo Allah Pak Gede kok dhewe ngoten. Wong arek cilik napa? Makanya dididik syariat dulu sing nyoto dhisik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita udah anak lek kajeng syariat la ilaha illallah supaya pendengaran kita mendengar. Usul kira-kira untuk lek kajeng ngomong anakku maca la ilaha illallah. Usul apa nyanyi via balen. Mudange ambek nyanyi. Kemana? Akhirnya anaknya orang mari kemana-mana, mulai cilik. Kalau bingung buatan ngangkat la ilaha illallah, kajeng itu la ilaha illallah. Anak ini supaya biasa mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Itu pendidikan. Jangan dikira tidak berdampak pendengaran seorang bayi yang lagi merem. Jangankan anak, hayawan. Taruhlah seperti anjing, taruhlah seperti berang-berang merbul. Celung mulai merem, sama nggak tahu kalau boleh belum ini. 1 bulan karuan melek. Tapi begitu dipanggil namanya tiap hari, waktu dimana dia dipanggil, akhirnya tahu. Hebatnya sebuah pendengar
melekat di dalam pendengarannya. Wong biyen niku para bapak, para ibu lek didikane nilai wonten niku. Ndung-ndung anak kalimat-kalimat thayyibah. Kajenge nurungno anak ayo pakai la ilaha illallah. Apa cukup dalam itu saja boten cekap. Setelah anak ini iso ngomong, punya pikiran halal, iso mangan piyambak, wis belajar iso nang jeding piyambak, belajar sesuai dengan hadis Rasul, adibu auladakum ala talati khisalin. Didiklah anak panjenengan semua itu terhadap 3 hal. 1, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbi nabiyikum. Belajarilah anak itu walaupun nggak cinta, belajar cinta. Walaupun anak ini sedurung nangkep, tapi kita sebagai orang tua terus. Kenapa kok harus mencontoh Rasulullah, kok dikenalkan Rasulullah? Karena siapapun orangnya, tatkala mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia sukses dunia akhirat. Imam Syafi'i terkenal seluruh dunia karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik terkenal seluruh dunia sehingga menjadi madhab panutan di seluruh dunia karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di Indonesia Wali Songo sampai kita ziarahi tiap tahun, kenapa kok punya kawasan seperti itu? Karena dia mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita itu kalau cinta kepada Rasul terus dicontohkan kepada anak, insya Allah gede-gedenya anak ini gak bermisu. Lek gak percaya sama dokterno, jauhi dari pendidikan agama. Mulai cilik sampai nanti ono misu anak. Wah, gede-gede ini sampai dari wong tuane pasti dimisui. Gak percaya dokterno wis. Kita boten goro. Dua anak ini belajar ono misu. Senin orang pesuno mana? Gede-gede ini gak mana kesel kok pasti dibisu. Gitu. Jadi anak itu sepuluh jari bimbingan nih. Gih, kalau belajar, kalau tuh anak ya dulu kebetulan ya alhamdulillah dengan anak bayi sih nomor 5 mungkin kalau tuh mau ngomong gih, muka kali Allah di atas anak soleh amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata terlambat. Mungkin dari dulu kita tidak kenal itu, metode itu kita tidak kenal, tapi setelah kita paham, tidak ada kata terlambat. Kadidi kita nyuntoni sing apik anak. Kebetulan wis ana gede-gede putu ayo digodak kanten putu ini besok nggih memberikan syafaat juga kepada mbak yang telah meninggal dunia. Jadi penting nih Bapak. Terus Syekh Nasir bin Muhammad Izzuddin Al-Malibari niki nerangaken au inna awwala wajibin 'ala al-aba'il awlad ta'limuhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa mata wa dufina bi Madinah. Syekh Zainuddin ini ngendika kewajiban orang tua terhadap anak pertama kali kenalkan anak itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian. Lantas ada keterangan malih di alam warwa panjenengan. Anna awwalama setuhune kawitane perkara. Yalzamu kang wajib apa ma'al mukallaf fa'il wa mukallaf iku taklimu syahadatain mulang syahadat loro wa maknahuma lan maknane syahadat loro wa jasmu i'tiqadihi lan netepaken iktikate mukallaf. Kalau sudah anak itu mukallaf itu wis pinter, iso mam dhewe walaupun ada yang mengatakan wis balik. Ulangan anak panjenengan itu tentang 2 kalimat syahadat.
sekedar bisa baca syahadat, tapi harus mengerti maknanya syahadat. Kita kadang-kadang bisa bersyahadat, tapi mengaplikasikan syahadat ke dalam hati kita kadang-kadang masih belum bisa. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa cukup hanya itu? Kembangkan dalam hati panjenengan. Dan saya juga bersaksi tidak ada yang memberi keselamatan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Gusti Allah. Tidak ada yang memberi panjang umur kecuali Gusti Allah. Jadi kalau sudah Allah tuh mancep di dodo kita, gak patek sumpekan kita dadi wong. Gak patek bingungan kita dadi wong. Karena la ilaha illallah. Tapi ya ojo kebablasan. Artinya kebablasan itu kalau sudah la ilaha illallah ini diartikan sebuah hakikat sehingga meninggalkan sebuah syariat. Lah ini bahaya lagi, gak sinkron. Artinya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah ini memang maha penentu Allah, tapi Allah memberikan syariat lewat Rasulullah yang wajib kita ikuti karena itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pingin kaya dia kerja, karena kerja ini syariat, kaya hakikat. Lek sampai wis kok taat kalimat la ilaha illallah ini bisa ditumancep nang jero ati tenang. Waya kerja hasil akeh alhamdulillah, hasil titik ya wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar wis, wong kabeh niku la ilaha illallah. Tapi lek la ilaha illallah kurang bener, cuma hanya sekedar ucapan, kita oleh dikai akeh mbek Gusti Allah sombong metu. Gak ono sabuntut kecuali aku ya. Apa itu dadi duwe metu bae, metu sombong. Kordonya kok dadi resongi oleh sakmono goblok ngono buaya oleh awake sik lagi bejo ngene ngoten. Wayane awake nemu musibah bangkrut meso-meso. Lagi kan la ilaha illallah kurang genang ngene ngoten. Lek oleh sombong buaya pol. Lek oleh rezeki akeh wis bingung ikut rondo bingung sapa ditabosi iki. Wah rondo sambut didelok kabeh. Pak sing paling maju tak traktir buaya wis digawe soge Gusti Allah. Waya drop bingung tengah-tengah sakit penyakit tersedot. Lah iki lho berarti la ilaha illallah itu untuk mancep ono di dodo. Lek la ilaha illallah itu mancep di dodo, syariat dilakoni terus oleh ya alhamdulillah gak oleh rugi ya innalillah kita tenang sudah. Oh iya wis. Kapanane aku oleh akeh kok. Aku cilik ya gak nggawa apa-apa tuh kandungan ibu. Saiki kok wis rugi alhamdulillahirabbil alamin. Tiba no corona ono kemacetan usaha ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti kabeh niki tidak lepas saka takdir panjenengan ya Allah. Tunggu-tunggu gak dikai musibah kalau seperti ini luar jauh. Tunggu-tunggu tidak dikai musibah seperti kapal tenggelam dan meledak. Sabar itu arti kita. Karena kita lagi belum syukur ngoten ya Allah tenang kok gitu. Sehingga kita pusing, sehingga kita jenuh-jenuh iki mulai kita kosong jiwa kita. Lek menungso gelem ngapai ibadah, jangankan kesehatannya Allah berikan kepada kita. Allah kasih rasa dewilah kita wis matur suwun sana. Karena di mulut ini penuh dengan radar, penuh dengan sensor. Embuh mulut itu wis ngerti dhewe, endi kerikil, endi las, endi sego niku wis paham. Padha-padha bunder mangan kolak kakang itu ngerti kok kerikil iki dilepek. Kok gak dikasih sensor di Gusti Allah, kok
kok gak dikeirada tadi Gusti Allah gak ono iso bedakno antara kerikil lan wah bahaya ki ngoten. Erti cuwi pol keros dene aduh kon ngerti. Puro wedi kelolotan. Hebat Gusti Allah. Kok tidak ada sensor sampean mangan mujair karo mangan bandeng bendina nang rumah sakit ngene ngoten. Aduh sensore mati dah iki kenal ngoten kuwi bandeng meneh. Hebat Gusti. Tapi kita tidak pernah bersyukur selama ini. Makanya dalam urusan dunia itu adalah mendunia, adalah meningsor desa. Jadi perlu la ilaha illallah. Wong tua dadi tuntun anak. Lantas bagaimana kalau kita anak seorang muslim? Apakah kalau kita mengesahkan Islam harus baca syahadat, ikrar syahadat? Boten. Kata kitab Sulam itu syahadat anak cilik belajar sembahyang walaupun dia gak wajib sembahyang kok ngerti tahiyat sampai maca syahadat dalam tahiyat nanti balik secara otomatis dia sudah sah syahadatnya yang telah ia lakukan yang ia telah pelajari mulai jadi gak usah itu ayo kon balik nang kiai maca syahadat masalah islami gak usah itu keterangannya ada di kitab Sulam. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syahadatnya sudah benar, summa ta'allam zawahir ilmu tauhid. Summa ta'allamu zawahir ilmu tauhid. Kemudian lewis kita mempelajari pertama harus dikenalkan ke keluarga Rasulullah SAW. Kalau sudah mukallaf harus mempelajari syahadat itu dengan detail. Yang ketiga lantas harus mempelajari dohir-dohirnya ilmu tauhid. Ojo batin-batin ilmu tauhid kejero, ojo jero-jero lah itu. Oh kita syariat itu gak apa-apa. Wong dohir tok kita manut syariat lho gak genah. Oh, lek kate ngomong daki tok, buatin masalah hakikat tok. Gak usah wis gak sarane mongso sing alam iki kate dadi dhewe, kan gak mungkin ya. Secara logika gak ada. Hidup ini dengan kebetulan itu gak ada. Di balik itu pasti ada yang menciptakan. Langit ada bumi, ada matahari, ada rembulan, itu dianggap kebetulan, gak ada yang menciptakan. Wah, gak mungkin. Apa gunanya matahari? Oh, memberi suplai vitamin kepada dunia, kepada ahli dunia. Andai kata tidak ada matahari, pasti tidak ada kehidupan. Dan rencana yang indah, yang bagus, itu ada skenario-nya. Allah bukan kok kebetulan. Jadi kalau orang mengatakan adanya rembulan, ada matahari, ada langit, ada bumi, ada lautan, itu secara kebetulan, oh berarti wong ini rada rusak pola pikir. Ini apa? Mungkin kalau satu kebetulan mungkin, tapi dari sekian banyak sehingga menjadi kontribusi kepada kehidupan, ini bukan kebetulan. Di situ ada Al-Khaliq yang menciptakan. Di situ ada Allah Zat yang memberikan kebahagiaan, sebuah kehidupan. Jadi kalau ada orang adanya sebuah alam semesta ini adalah kebetulan, berarti gak usah dijadikan guru orang seperti itu. Sesat dan menyesatkan. Kalau akal sehat pastilah gak mungkin lah. Kalau kita mengatakan hal itu kebetulan, hampir semua akal sehat itu tidak akan pernah menerima. Maka dari itu kita kenal yang dari saja kalau saat dulu lah. Panjenengan jadi seorang pejabat, mampu tidak sama menciptakan anak sama jadi pejabat? Kalau sama bilang, oh, tidak mungkin jadi orang ini. Semua hidup tidak ada yang kebetulan. Kadang-kadang saya pejabat, usaha anak saya jadi pejabat, oh gak jadi. Balik arti oh semata-mata derajatnya memang gak ada di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'ti mulkahu man tasha.
sama-sama hidup. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah tiba, gak milih tuwek, gak milih nom, gak milih sehat, gak milih loro. Lek jare akal kan gak mungkin kudune sing tuwek dhisik mati. Nggih lho mboten. Oh kok ono arek sing nom mati rong dina kok meninggal dunia. Kati dipikir ya meneh sampean. Ya gak iso gak mudeng mikir sampean. Balik noe nang karo iya. Lek Allah wis takdir sakmono umur ya tetep sakmu. Sopo sing kati wani nentang Gusti Allah. Ini namanya tauhidnya jalan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah kasih ilmu supaya kita itu berpikir. Allah kasih argumentasi dalam Al-Quran supaya kita itu tidak terlalu maju di dalam menyikapi kehidupan. Apa kalau sudah dokter spesialis tidak mati? Wah, jangan. Apakah orang yang disiplin untuk tidak mengikuti protokol tidak mati? Enggak, ternyata dokter yang paling disiplin ragam-ragam mati dhisik. Apakah kita harus berani? Jangan, karena berani ini sama melanggar sebuah syariat. Syariat ini menganjurkan kita ikhtiar, menganjurkan kita hati-hati. Ojo kejeron kita tahu ya, ndak boleh mati lenggah enggak ono rela nosokku sama dakwah bae mati di situ lah. Syariat kaki mati di situ. Ini mereka kejeron. Wah, kejeron Allah. Syariat gak dilakoni itu konyol. Apakah salah? Manakala sudah punya prinsip seperti itu ya ini tidak salah kalau sama syariat sudah nyampe seperti wali-wali Allah itu agak masalah. Tapi kelas kita ojo ngurus wong sing gak sinkron. Lambe ati lho gak podo kok kate jero-jero. Kalau hati kita tidak cocok dengan apa yang kita katakan, itu berarti masih jauh. Kalau seperti wali-wali Allah itu terus jarak, lisan dan hatinya sudah sinergi menjadi satu dua. Sehingga tatkala berkata seperti wali-wali Allah itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau panjenengan ingin nyampe ke derajat ke sana, yuk pelajari dulu syariat sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan agar nyampe ke sana. Untuk nyampe ke ilmu kewalian dengan instan selamanya tidak akan pernah bisa. Yakin. Mereka ini alim-alim lagi ngotot pondasi ini. Setelah kenal keluarga Rasulullah, terus syahadatnya dibetulin, terus dohir-dohirnya tauhid tentang kehidupan itu dipelajari, direnungi. Wa illam yakun lam senajan ono apa ilmu tauhid iku. Wa illam yakun lan senajan ora ono apa ilmu tauhid iku anid dalili saking dalil. Contohnya yang apa sih kan gampangan lewat tua-tua. Kok iso ngene iki Pak? Ono anak takon nang bapak karena punya masalah. Ya takon nyonak nang sini cek lombok kan. Kan ngoten nggih napa? Nggih wong tua kuwi enak male lek takon nang sini cek lombok. Anak itu sapa cek lombok? Sapa menenan lek gak Gusti Allah iso. Wong sing tas lombok kasus cetan yo ketemu. Iku lek galane menungso kan viral di TV. Lombok luaran akhirnya lombok disebut dicek melok lah. Ya betul. Tapi lek sing ngecek Gusti Allah ya Allah tenang. Apakah langsung merah semalam langsung jadi merah? Oh, terproses itu namanya syariat. Allah juga mempelajari kita untuk memberi suri tauladan dari pentil sampai jadi hijau, dari hijau dengan sekian waktu menjadi merah. Ini namanya tahapan demi tahapan harus kita lalui. Gak mungkin kita harus langsung ngapik boten, tahapan demi tahapan. Pertama senang ngaji. Lewat senang ngaji ngerasano. Lah iya, jauh ini kita terus apa enggak? Nanti kita terus kalau kita, tapi berarti kan kita terus. Walaupun kalau bener itu ngaji bener, dia aneh-aneh biar. Karena mau menerima ngaji itu ada yang egois, ada
Ada memang yang jernih, ada yang memang ingin paham, ada. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Dari kacamata mana kita akan melihat dan memandang. Seperti cinta, kalau bagi kita karena nggak ada masalah, anugerah dengan adanya cinta. Tapi bagi mereka yang dihianati oleh cinta, patah hati karena cinta, besok selamanya aku tidak akan kenal cinta lagi. Bangsa setan itu cinta, padahal cinta itu anugerah. Tinggal kita dari mana memandangnya. Kalau memandang dengan kehidupan yang normal, cinta itu anugerah. Dengan cinta ada kasih sayang, dengan cinta kita saling menghormati. Tapi bagi mereka yang dihianati dan pernah sakit karena cinta, wah, cinta itu ibarat impedu yang sangat pahit dirasakan. Kenapa? Dipandang bagi mereka lewat kacamata patah. Jadi syariat itu begitulah. Makanya kalau kita melihat dengan kacamata yang jernih, yang bersih, insya Allah nanti buka mata hati kita sehingga sedikit kita tertarik dan belajar untuk mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak ada dalil tentang tauhid, dalil lewat kuno biyen lah. Tapi karena itu menjadi sebuah realita dan kenyataan, ikutin kan menapa. Sumama karek-karek perkara yahtaju kang hajat sapa mukallaf ilaihi maramma li iqamati fara'ididdin, marang ngelakoni piro-piro fardune agama. Jadi pertama kali anak itu dikenalkan keluarga Rasul. Setelah itu didiklah syahadat yang baik. Lantas kenalkanlah kepada ilmu tauhid sifat-sifat Allah, wujud, idam, bako, untuk menjelaskan wujud wis katon. Yo apa sih wujud tidak usah, sing penting wis apal gawe ujian wis cukup riyen, ngoten. Zahir-zahir tauhid mawon. Setelah itu ditindaklanjuti, anak itu dididik harus paham syarat dan rukunnya ibadah. Mulai kecil anak itu dididik. Nah, berapa rukunnya sholat? Ada 17. Satu apa? Niat. Dua takbiratul ihram. Di lembaga pendidikan sudah diterangkan. Makanya setelah pulang dari lembaga pendidikan, orang tua ayo belajar menjadi contoh supaya anak ini terbiasa nyambung. Sore dididik oleh ustaz, sore dididik oleh ustazah, pulang orang tua belajar praktek. Sekarang boten praktek, anak dituntut kudu pinter, kudu sembahyang, bapak jarang sembahyang. Yo astagfirullahaladzim. Wong sing dereng saged kiai nggih genah-genah muga-muga kabeh diparing saged, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Butuh kesinambungan. Makanya Rasulullah itu dahulu tergantung dari kedua orang tuanya kita mau dikemanakan itu anak. Andai kata panjenengan yai kalau memang dereng sakit, tapi kalau cari nafkah atau irbatin demi anak supaya tidak seperti kami, bagus itu niatan yang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu juga itu memberi contoh. Karena itu kewajiban kita, karena itu tanggung jawab kita, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita mau, kita harus jangan egois. Makanya hidup gak usah egois. Ayo kalau saling belajar. Kalau ngikut kok keapin loh. Wong kula niku biasa turun sepenuhnya jadi contoh sing apik di tengah-tengah keluarga. Estu. Tapi kita tidak boleh egois. Kalau syariat itu agama menganjurkan seperti itu, kenapa sih kita hanya di ngelakoni? Sedangkan harapan kita seperti yang diajarkan oleh agama, ingin punya anak soleh, ingin punya anak yang birrul walidain, ingin punya anak yang kelak kalau kita meninggal dunia anak mendoakan kita, ingin yang segala macam. Tapi kita kok egois banget, cuman ngelakoni dohor tidak sampai 20 menit kota kita kok ngomong. Jadi harus pelajari ngoten iki.
Lantas kita adem-adem langge Gusti kula iki matos harapan kami kok terlalu besar dhateng panjenengan. Napa kula sik derek ya Allah ngapunten ya Allah. Nah, kalau sudah ada renungan seperti itu hebat. Andai kata sehari semalam kecandak telu dari nol awalnya itu bagus. Maghrib bisa subuh kecandak doa asar turun itu masih bagus. Tapi ojo tuh telu tok oleh syariat menganjurkan sehari semalam ada 5 kali. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh boten kecandak ya jam 6 jam itu kali tangi dulu. Kuwi lumayan. Si alhamdulillahirabbil alamin daripada los. Nggih napa? Nggih disyukuri mawon. Wong urip iku gak langsung apik kok. Tapi kita tiap berdosa disesali. Kenapa harus egois kula ya Allah? Dari peraturan panjenengan. Tapi harapan kula datang panjenengan kok terlalu banyak. Ngapunten ya Allah. Insyaallah tetep kecandak. Seperti kula nerangaken dawuh Gusti Allah lan panjenengan Allah itu Rahman Rahim, Allah itu welas. Dalam Al-Qur'an itu sudah Allah itu jelaskan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus Allah wahai hamba-hambaku yang keterlaluan di dalam maksiat kepadaku. Wajiban ditinggalkan, maksiat dikerjakan, tapi jangan putus asa terus ya Allah. Ojo putus asa lah karena min rahmatillah. Kalau kita mau menyesal, terus meninggalkan ego kita, terus ganti belajar melo, artinya tobat datang ngersani Allah. Insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Lah Allah itu juga egois, tidak mau mengampuni hamba yang berdosa. Berarti Allah tidak Rahman Rahim. Allah Rahman Rahim. Sampai ada keterangan andai kata dosa seluruh hambanya ini dikumpulkan, itu bagaikan setetes air di lautan. Ambil di setetes. Setetes inilah dosa hamba Allah seluruh dunia. Rahmat Allah seluas lautan. Berarti masih luas lautannya daripada dosa hambanya. Yang penting ada penyesalan, terus ingin ngelakoni ini sih paling penting. Makanya itu hidayah sebab pasang Gusti Allah. Kalau kita belajar dengan dia buat terlalu kafir, kalau kita belajar ya Allah, kenapa kula tuntutannya ageng dan panjenengan, tapi kok kula ini selalu males ibadah dan panjenengan ya Allah. Dalu boten sunnah qobliyah boten duha boten ya Allah, ngapunten kula Gusti. Dengan berangkat dari penyesalan boten Allah kasih kekuatan. Sehingga kalau saya ingin punya anak alim, punya anak berakhlak, kula tambah demen dengan Allah. Termotivasi. Napa oleh isi yang dituntut banyak kepada Allah, tapi kita sebagai orang tua tidak bisa jadi suri tauladan. Jadi belajar, ngoten lho. Nggih saya kula niki ceritakan pengalaman kula piyambak ngoten lho. Nggih kita sama-sama ndedonga dhateng Gusti Allah, muga-muga manah kita sedaya diparingi kali Allah amin ya rabbal alamin. Oleh napa sih insyaallah lek kita belajar dadi wong apik terus Al-Qur'an mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti lek manut ikhlas akan jadi sebuah kenyataan. Mohal Allah itu nulayani janji ini. Itu tauhid. Mohal Allah itu nulayani janji ini. Karena kita melakukan itu bener apa bener? Ulama itu berhasil, wali-wali itu berhasil mendapat kemuliaan kata ngoten karena modal yakin lah bener oleh lakoni. Istiqomah, ikhlas, sabar. Oleh amal itu betul ini siji amal itu sempurna oleh dilakoni. Loro amal itu oleh sempurna oleh niate bener. Telu amal itu sempurna oleh saiki awake sabar. Papat amal itu sempurna oleh ikhlas. Niki empat ini lho, empat hal itu wajib kita angen-angen. Jadi amalan ibadah nopo oleh didasari empat niki sentenono janji Gusti Allah. Pasti akan berhasil. Setunggal sebelum sampai amal ibadah nopo mawon ilmu ini harus nopo
mau haji kudu paham ilmu haji. Mau sholat kudu paham ilmu sholat. Syarat rukun sholat harus paham. Karena sholat kok gak syaratnya gak bener, rukunnya gak bener ya. Cuma tuas melok sholat tapi gak diterima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kenapa caranya gimana ngeten? Niki manu ngeten selesai bab ilmu akan menginjak bab wudu. Setelah wudu nanti bab sholat. Mudah-mudahan ngaji kita itu ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Pak Sulaiman siji amalan itu diterima karena Allah, lah ilmu itu dipelajari ilmu. Mau sedekah sing apik iku ya apa kita pelajari. Lantas lek wis ilmune ditanda nomor loro niat ono sing apik. Innamal a'malu binniyat. Nomor 3 harus sabar. Ojo rok-rokasan. Artinya rok-rokasan itu lek wayahe subuh yo koyo ketu wiritan ibadah. Lek wayahe males nomor wis gak saka masjid blas ojo. Mending sedikit tapi istiqomah. Dawuh Kanjeng Nabi amal paling apik niku lho. Terus Kanjeng Nabi adwamuha. Luwih istiqomah amal. Dadi ojo mulai kadung khusyuk wah tahajud koyo tasbih kira-kira kok nek 100 tasbih kira-kira dolek tasbih sing 1000 sing saking buahnya itu lho. Enggak aku dolek tasbih sing isi 1000 lek 100 aku koyo ketidikan buahnya pertama oleh kadung mantap. Oleh seminggu teko males kena ujian akhirnya ojo dapat 1000 ojo dapat 100 kadang-kadang pleng wis gak wiritan sama sekali. Ngaji bab sholat duha oleh jadi negara yang ada rezeki duha berdino. Begitu gak kecanda rezekinya akhirnya macet duha sampai bertahun-tahun gak duha. Itu naudzubillah min dzalik. Itu nafsu yang seperti itu adalah nafsu yang didominan oleh setan. Mereka nih panjang sholat witir kan saya kelek gak kelat 3 rakaat 1 rakaat. Sampai sholat sunnah malam ojo pakai sampai 5 rakaat 6 rakaat 8 rakaat sarung rakaat itu kepada wirita. Yang penting istiqomah berlanjut. Istiqomah itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena banyaknya kita zikir, bukan banyaknya kita ibadah, tapi istiqomah. Istiqomah nopo sing ajeng. Dadi lek niate bagus, nomor 3 kudu sabar. Abot yo lakonono terus, abot lakonono terus. Sing nomor sekawan kudu ikhlas. Niku amal niku lek baru sempurna kalau 4 hal itu dadi satu ono di sebuah amal itu ikhlas nopo wis gak usah toleh-toleh sanjungan manungsa, ojo toleh ini mulyakno manungsa, harus ingin dimulyakno Gusti Allah. Amal semata-mata karena Gusti Allah. Sanjungan yang kita terima alhamdulillahirabbil alamin dijemuk oleh orang yang kita kembali harus sabar. Betul. Pun setelah rukun-rukunnya ibadah itu kita ulangaken ten yuga seperti ka'arkani sholat kaya rukune sembayang wa saumi lan maneh poso wa syurutihi malam syarat-syarate sholat lan poso wa zakati lan maneh kudu ngerti masalah zakat in malaka lamun miliki sapa mukallaf malam ing arta lek duwe arta belajar tentang zakat nisoban iku nisoban halil sak nisab walau kana lan serajan ana gunaka ing dalem kono panggonan sapa saen wong kang narik zakat. Lek kita mau bisnis harta banyak yo cek barokah harta bendanya tanglet nanti ya apa kalau bisnis sudah 1 nisab apa enggak baru panjenengan nanti bisnisnya akan barokah. Insya Allah bisnisnya tidak akan pernah bangkrut. Tapi tak kala kita diberi harta banyak oleh Allah pembisnis kok lalai dalam hal zakat bisa jadi suatu saat tidak abadi. Niku teruskan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haji lah mana haji. Lek kate nglampahi haji ayo belajar. Walaupun ada manasik haji yang diterapkan oleh lembaga haji untuk memantapkan panjenengan tidak salah. Cari seorang ustaz, cari seorang kiai yang bagi panjenengan mumpuni diajak berbicara tentang masalah haji.
ingkana lamun ana sapa mukallaf iku mustatian kuwasa lahu marang haji. Artinya para rawuh kita ini harus belajar ilmu dalam kehidupan ini supaya kita selamat. Sing terakhir wa yajibu lan wajib aidon padha karo dituwur kabeh man apa ta'allumu dawai amradil qalbi. Niki terakhir penting nih. Di samping kita ngaji syarat rukun ibadah kudu ngerti obate lorone ati niki. Oleh wong lek loro ati niku gak kaya loro jasate. Wong lek loro jasate banter-banteran nang dokter. Takut kena infeksi corona bingung urip. Tapi lek loro atine tenang-tenangan niki bahaya ya. Oleh napa loro ati niku bakal digawa sampai mati. Lek loro badan mboten lorone badan cuman cukup penderitaan di dunia. Lek loro atine sampai nang neraka naudzubillah min dzalik. Napa penyakit ati niku setunggal kal hasadi koyok hasud. Hasud niku gak seneng lek tangga enak niku unek-unek niku kudu dibucal. Oleh wong lek duwe hasud selamanya tidak akan bisa ibadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro riya. Riya itu seneng pamer. Ibadah ini pamer. Ibadah sedekah ini pingin dilem bucal. Ojo sampai pamer niku kabeh wong seneng pamer ora. Tapi lewat kajian ini dibujalkan ya Allah. Bucal sifat pamer kula Gusti supaya kula murni dhateng panjenengan. Nomor 3 penyakit hati ini wong dibilang mana ujub. Ujub niku lho sing banggano awake dhewe kok. Koyo awake paling apik sak donya, liyane elek kabeh. Iku jenenge ujub niku. Wong niku dianggep elek, lek anak tule keluarga bawa mek cocok lagi itu jenenge ujub. Gak bagus dalam Islam dibucal. Walaupun itu semua punya sifat seperti itu. Terus sing nomor sekarang wal kibrilan mana sombong. Sombong itu apa? Sombong itu menganggap remeh semua orang, menganggap kecil semua orang, pingin dimuliakan awake dhewe tok tapi gak gelem muliakan wong liya. Itu namanya sombong. Naudzubillah dibucal. Mulai sombong itu selamanya tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannata maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Secuil sifat sombong akan menjadi penghalang kita masuk surga. Ya, menungso kabeh duwe kiai yo duwe. Lek ramah sombongnya metu. Tapi ya berarti diri ya Allah. Kenapa harus sombong Gusti? Karena sombong ini akan merusak jiwa. Jadi dia berarti piyambak-piyambak. Wa atiqadu malan maneh meyakinaken perkara warada kang teka bilan mawon kita wassunnatul lan maneh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya ngaji kita ini perkara ayolah ngaji itu penting, baik dandani kita secara zahir ibadah zahir atau dandani manah kita sing awon. Contoh kaya sombong, pamer, ujub, riya itu harus diobati sedaten supaya kita ini utuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abot nggih abot, tapi tidak ada yang salah kalau kita niku tetap belajar nyuwun nang Allah. Insyaallah suatu saat bakal diparingi iling manai kali Gusti Allah, diparingi peka manai kali Allah, diparingi kontrol hati kali Gusti Allah sehingga menjauhi sifat-sifat yang kotor ada di jiwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barokah ngaji, mudah-mudahan keluarga kita sedaya sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat, rezekinya barokah, anak cucunya soleh solihah. Al-Fatihah.